hibah militer. Bukan meminta-minta, tapi menerima dengan strategi. Hari ini kita bedah satu persatu. Siapa yang menghibahkan apa, kenapa, dan apa artinya bagi kekuatan TNI. Sebelum masuk ke daftarnya, penting untuk paham dulu. Hibah alutsista itu bukan berarti gratis sepenuhnya. Meski kapalnya hibah, tetap harus ditanggung biaya untuk perbaikan sebelum dikirim, pengiriman ke Indonesia, instalasi peralatan baru, kesiapan persenjataan, sistem pemeliharaan, dan pelatihan bagi awak. Jadi ini bukan hadiah cuma-cuma. Ini adalah instrumen diplomatik. Negara pemberi punya kepentingan, dan Indonesia punya kepentingan juga. Keduanya bertemu di satu titik. Dan dari pertemuan itu, lahirlah penguatan kekuatan pertahanan kita. Kita mulai dari langit, dan dari negara yang paling sering disebut dalam sejarah hibah alutsista kita, Amerika Serikat. TNI Angkatan Udara menerima 24 unit pesawat jet tempur F-16CD yang merupakan hibah dari Amerika Serikat. Penyerahan dilakukan di Lanut Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Kenapa AS mau menghibahkan 24 jet tempur yang nilainya ratusan juta dolar? Program ini dikenal sebagai Excess Defense Articles, skema yang memungkinkan Washington menghemat ongkos perawatan untuk alutsista yang tidak lagi digunakan. AS bisa mengambil alih biaya tersebut dan memilih negara untuk diberikan secara cuma-cuma. Nilai hibah F-16CD ini mencapai 699 juta dolar Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah. Mencakup 30 unit pesawat beserta dukungan logistik jangka panjang. Dan bukan sekedar menerima, Indonesia memastikan pesawat itu di-upgrade habis-habisan. Pesawat tempur F-16CD Block 25 yang diambil dari cadangan USAF dipulihkan dan ditingkatkan ke standar Blok 52 di Pangkalan Angkatan Udara Hill di Utah, AS. Dilengkapi avionik, mesin, roda pendaratan baru, dan sistem radar canggih AN/APG-68. Hasilnya, pesawat bekas yang terbang dengan kemampuan generasi terkini. Itulah seni diplomasi pertahanan. Tak hanya dari AS, tetangga kita di selatan, Australia, juga pernah mengulurkan tangan. Modernisasi TNI AU juga dilakukan dengan mendatangkan pesawat angkut C-130 Hercules ex-RAAF Australia. Indonesia memperoleh 9 unit pesawat angkut C-130 Hercules ex-RAAF. 4 unit melalui skema hibah yang kemudian diretrofit, dan 5 unit lainnya dibeli dengan harga yang sangat murah. Hercules bukan pesawat tempur, tapi ini tulang punggung logistik militer. Tanpa pesawat angkut, tidak ada mobilitas pasukan, tidak ada respons bencana, tidak ada proyeksi kekuatan ke pelosok kepulauan. Dan Indonesia mendapatkan armada itu dengan harga yang jauh lebih efisien. Hibah tidak selalu datang dari negara besar. Kadang dari tetangga kecil yang punya ketulusan besar. 2 unit kapal cepat rudal TNI AL merupakan hibah dari pemerintah Brunei Darussalam, yaitu KRI Salawaku 642 dan KRI Badau 643. 2 kapal cepat rudal yang kini menjaga perairan NKRI berasal dari negeri kesultanan kecil yang memilih Indonesia sebagai mitra strategis. Dan inilah babak yang sedang kita tulis hari ini, yang akan dicatat sejarah sebagai tonggak baru kekuatan maritim Indonesia. Italia menyetujui rencana pemerintahnya untuk menghibahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia. Sebuah langkah yang disebut pemerintah Italia akan memperkuat hubungan dengan sekutu sekaligus menghindari biaya pembongkaran aset yang sudah usang. Pada 28 April 2026, Parlemen Italia secara resmi menyetujui pengalihan gratis kapal induk Giuseppe Garibaldi, menyelesaikan langkah hukum terakhir yang diperlukan untuk proses ini. Kapal ini bukan sekedar besi tua. Ini adalah platform yang akan mengubah doktrin perang Indonesia selamanya. Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk yang diadaptasi khusus untuk operasi drone,
mengubah cara TNI AL memproyeksikan kekuatan di seluruh Nusantara. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, menyatakan kapal ini ditargetkan tiba di Indonesia sebelum 5 Oktober 2026, bertepatan dengan HUT TNI ke-81. Bayangkan, pada 5 Oktober 2026, di HUT TNI ke-81, bendera merah putih berkibar di atas kapal induk. Bukan mimpi, ini rencana. Pertanyaan yang wajar, kenapa negara lain mau hibahkan senjata ke Indonesia? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Pertama, efisiensi biaya. Mempertahankan alutsista tua itu mahal. Dokumentasi resmi Italia menyebutkan, transfer kapal Garibaldi akan menghindarkan biaya pemeliharaan sekitar 5 juta euro per tahun. Kedua, kepentingan diplomatik. Hibah adalah investasi relasi jangka panjang. Negara pemberi ingin Indonesia dekat sebagai mitra perdagangan, sekutu keamanan, atau pasar industri pertahanan mereka di masa depan. Menurut siaran pers Gedung Putih, kesepakatan hibah F-16 merupakan transfer terbesar kelebihan alutsista pertahanan AS dalam sejarah kerjasama bilateral AS-Indonesia dan dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia. Ketiga, Indonesia adalah pemain penting. Kita bukan negara kecil yang bisa diabaikan. Posisi kita di Indo-Pasifik terlalu strategis untuk tidak diperebutkan pengaruhnya. Dari F-16 yang mengaum di langit Riau sampai kapal induk yang akan membelah Samudra Hindia. Dari Hercules yang mengangkut logistik ke pelosok kepulauan sampai kapal cepat dari Brunei yang berpatroli di perbatasan. Ini bukan sekedar daftar alutsista, ini adalah bukti bahwa Indonesia dihormati, Indonesia diperhitungkan, Indonesia diinvestasikan. Dan tugas kita sebagai rakyat adalah memastikan kepercayaan itu tidak sia-sia. Jika video ini membuat kamu bangga jadi orang Indonesia, bagikan dan subscribe untuk konten pertahanan dan geopolitik setiap minggu.